Nah teman-teman, jadi beliau ini itu beberapa tahun lalu ya ditinggal sama ayahnya juga gitu. Minta doanya juga, kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah baik kedua orang tua Teh Yuli ya, seperti itu. Ini saya ada titipan wakaf Al-Quran sebanyak 50 biji ya, sebanyak 50 Al-Quran yang datangnya dari Tuan Haji ARS dari Kuala Lumpur, Malaysia. Atau amal kebaikannya dibalas sama Allah SWT yang berlipat ganda. amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah teteh boleh dibuka sama teteh. Nah alhamdulillah langsung dipakai sama anaknya Bu Ustazah, teman-teman. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bonik Channel. Semoga teman-teman sehat dan saya pun sehat dan berkah selalu ya teman-teman. Di video kali ini sebagian klarifikasi juga. Ini mohon maaf yang sebesar-besarnya buat seluruh viewers-nya Bonik Channel, baik luar negeri atau dalam negeri. Saya menghilang begitu aja dalam waktu 1 bulan ini karena jujur saya juga bolak-balik sambil merantau. Di balik belusukan di pedesaan, di pelosok pedesaan, saya juga punya tanggung jawab buat keluarga. Jadi saya sering merantau. Kalau kemarin-kemarin itu ada adik saya suruhan menghandle usaha saya, dan sekarang untuk saya ini tidak ada yang menghandle usaha saya. Jadi saya terpaksa bolak-balik antara Jakarta dan Majalengka Selatan, seperti itu teman-teman. Dan saya tidak menutup kemungkinan ini baik donatur luar negeri atau dalam negeri, dan saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Mudah-mudahan kita semua selalu dilimpah ruahkan segala nikmat rezekinya, baik di dunia dan bisa jadi bekal di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah teman-teman, jadi selama ini saya menghilang, YouTube saya itu kena dismount atau dihack. Dalam arti dihack, jadi dalam arti dolar saya itu hilang, dan kebetulan saya kalau tidak ada penghasilan dari situ, itu dari mana buat perbekalan keluarga saya juga gitu. Ini mohon maafkan ya teman-teman ya, karena gimana lagi namanya kehidupan, mungkin seperti itu ya. Dan saya juga ini alhamdulillah ini ada sangat bersyukur banget dari ada titipan wakaf Al-Quran yang datangnya itu dari Malaysia sebesar 50 Al-Quran ya Maya. Iya. 50 pak Al-Quran yang ukuran besar ya teman-teman. Dan ini datangnya dari Tuan Haji ARS dari Kuala Lumpur, Malaysia, atau teman Pak Haji di Alor Star Kedah, Malaysia. Dan nominalnya itu kisaran total transferan itu ke saya itu 4.230.000 rupiah, yang 950 ribunya itu dari buat musola dari titipan Puan NB dari Pelris Malaysia, dan dari DR kakak DR Ipoh Perak Malaysia atau Perak Malaysia, seperti itu ya. Jadi yang buat musola dari 2 orang totalnya 930.000 rupiah, sisanya itu buat beli Al-Quran, dan nominalnya ditotalin seluruh sama Haji ARS dari Kuala Lumpur itu totalnya 4.260.000 rupiah. Dan saya mengucapkan jazakallahu khairan katsiran, mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat-lipat ganda, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah yang akan saya kali ini kunjungi yaitu Ustazah cantik, dan dimana kehidupan beliau itu sangat sederhana banget,
Dan kebetulan beliau itu santri-santriwatinya sangat cukup banyak, dan kebetulan beliau lagi butuh Al-Quran. Bahkan beliau butuh ikro juga, cuman untuk saat ini ikronya belum ada buat jatah anggaran buat beli ikro. Nah teman-teman, nah selain kehidupan beliau sederhana, itu benar-benar beliau itu selain mengajar, itu di tempat pengajian beliau itu masih banyak yang mesti banyak yang dibutuhkan. Jadi baik dari pembangunan, itu pembangunan aja baru berapa persen gitu, masih belum ada apa buat air wudhu ya, tempat MCK kayak gitu belum macem di ruangannya, nanti kita bisa disut di sana seperti itu. Nah dan teman-teman, ini yang bikin kita betah nih, ini masuknya Majalengka Selatan nih teman-teman. Boleh dilihat, ini view-nya sangat the best, luar biasa nih ya. Nah lagi sangat menghijau banget, cuman sebagian ini tanah pada kosong karena kemarin-kemarin hujan kering mungkin seperti itu ya Maya. Nah oke, gak usah banyak cakap, mungkin seperti itu. Nanti ikutin seperti apa kehidupan di sana. Capek? Bukannya capek sih, tapi ini apa? Berat. Takut jatuh gitu. Iya berat ya, karena itu benar-benar bebannya ini sangat berat sekali gitu teman-teman. Dan kebetulan kenapa bisa beliau yang bawa, karena beliau yang belanja gitu. Kemarin waktu saya di Jakarta itu cuman bisa mengirim uang dulu, beliaulah yang urus-urus ya. Baru hari ini diambil barangnya, langsung diantar ke sana. Dan kenapa dibungkus seperti ini? Kemarin waktu saya ke toko itu belum dibungkus seperti ini ya, cuman kemarin tersendak hujan juga. Gitu seperti itu. Pengaman aja, biar gak kebasahan. Capek? Lumayan. Jangan capek, jangan lelah, buat demi membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, udah deket ini ya. Siap, sok. Langsung aja ke sana. Iya. Nah, teman-teman mohon maaf. Jadi istri saya yang kesana kemarinya, karena saya di balik layar itu tidak memiliki tim, dan untuk akses ke pusat perbelanjaan itu sangatlah cukup jauh juga gitu. Jadi kenapa saya nggak diantar dari toko langsung ke sini, karena di pihak toko juga tidak ada pihak pengirimnya seperti itu teman-teman. Jadi mohon dimaafkan, karena ya namanya usaha-usaha di kampung mungkin seperti itulah ya, berbeda sama di kota gitu. Oh ini ya, udah capek alhamdulillah. Assalamualaikum. Damang. Ini santri-santri.
Cuman ada sebagian mungkin yang namanya juga siang mungkin teteh ya. Teteh, ibu siapa? Ibu Yuli. Jadi ini yang saya maksud Ustazah Yuli ya, Ustazah cantik. Jadi di video sebelumnya pernah kesini juga, cuman waktu itu saya sore. Jadi lagi ada Pak Ustadz. Kalau lagi siang-siang begini Pak Ustadz ke sawah ya. Teh ini mohon maaf, tidak keberatan saya nyalain kamera. Saya juga ini ada titipan apa namanya, wakaf Al-Quran gitu, dan kebetulan emang dulu juga teteh atau ibu ya saya manggilnya ya, Ibu Yuli juga pernah ngobrol apa yang dibutuhkan di sini seperti itu ya, dan alhamdulillah ini doa ibu atau ibu ustazah terkabul gitu ya. Tapi saya boleh ngobrol-ngobrol dulu? Iya, siap. Jadi saya langsung nanti sambil nge-shoot dalam juga, dan kebetulan biar teman-teman saya di luaran sana pada tahu juga gitu, dan emang kebetulan kondisi di sini ini tanah labil ya teteh ya. Saya lebih ininya teteh, soalnya masih muda. Nah, jadi di sini ini pernah dulu di-shoot sebenarnya waktu 1 tahun ke belakang. Di sini itu ini udah pecah retak dan merembet nih nyampe sini nih. Ini teman-teman. Nah, dulu itu sama Pak Ustadz itu dianggar kisaran 24 jutaan lagi sama MCK baik dalam gitu. Soalnya ini baru hanya beberapa persennya teteh ya. Ini mohon maaf saya mau ngisut ini dulu ya, soalnya udah lama saya nggak ngesut ini nih. Nah, ini rusak teman-teman, mohon maaf karena Pak Ustadznya nggak ada. Jadi mungkin kalau si tetehnya belum paham untuk menjelaskan, jadi saya langsung ya. Karena kenapa saya lebih tahu, karena dulu saya pernah nge-shoot ini waktu 1 tahun ke belakang. Nah, ini teman-teman, ini pintu ini tidak berfungsi nih teman-teman tuh ya. Ini dijelaskan tidak berfungsi karena udah rusak juga. Dan ini sangat berantakan. Kamar mandinya itu tidak aktif teman-teman. Dalam arti atap baik kamar mandi itu belum layak, jadi dalam arti belum bisa dipakai karena airnya tidak ada, dan memang segitu adanya ya. Nah, ini langsung madep ke alam tuh ya teman-teman. Dijamin betah yang kesini. Teteh boleh masuk teteh? Boleh. Ya. Ini nyimpen ini dulu ya? Hah? Nyimpen ini. Bisa nggak? Bisa, tapi nggak bisa standar. Itu turunin aja dulu kali ya. Nanti dulu lah. Tentuin. Ya gimana ya? Taruh dulu teman-teman. Digotong. Beratnya. Gotong tuh pesantren. Mas. Yuk, potong ke bawah tuh. Nah, jadi teman-teman, sebetulnya ini waktu kemarin saya yang bawa, saya juga nggak tega karena ini berat gitu. Cuman untuk hari ini nganterin ke sininya istri saya yang bawa gitu, karena kalau nggak 2 kendaraan susah gitu. Aduh, berat. Coba ke bawah lah. Insyaallah. Cet. Eta rapi ya. Nah, ini benar-benar berat ya teman-teman. Ini lebih dari berapa kilo ya? Soalnya saya biasa ngangkat kalau 50 kilo, kalau ini lebih kayaknya. Berapa itu? Berapa Al-Quran? Ini 50. 50 Al-Quran saya. Cuman kemarin saya nyuruh dibungkus seperti ini karena hujan. Hujan-hujanan ke sana. Nanti aja mungkin ya sama teteh dibuka ininya, Maya. Iya. Biar kejutan. Saya mau ngikut dalam dulu deh. Ini memang ngebuang ini apa namanya, nanti santri yang inilah. Iya. Nah, jadi di dalam dus ini itu Al-Quran ada 50.
Pak teman-teman. Coba. Ini Neng siapa namanya? Dimas. Neng Imas. Yang satunya? Ya. Neng Alia. Dan yang ini nih, ini putrinya Ibu Ustazah, dan beliau itu apa namanya? Qori'ah ya. Nanti kita tes. Biar orang-orang di luaran sana apa namanya nak? Tahu gitu ya. Ayo kita izin masuk. Teteh duluan. Aduh, saya enggak. Udah duluan teteh. Hei Neng. Berarti Neng tadi habis bebersih. Assalamualaikum. Nah, nggak usah. Nah jadi ini baik kaca ini tidak ada nih teman-teman, karena dulu sempat ada tapi pecah teman-teman. Pecah, dan ini catnya juga udah keburu ini, padahal udah belum kelar sebenarnya ya. Pesantren ini belum kelar karena tersendak biaya teman-teman. Ini mohon maaf teh, saya ngesut ke sini takutnya, soalnya banyak yang baru bergabung juga gitu ya, yang belum tahu. Mungkin kalau yang udah nonton tahun-tahun lalu paham gitu. Nah bahkan baik buat penyimpanan Al-Quran ini masih berantakan. Ini juga warisan katanya dari ditinggal almarhum ayahnya Ibu Yuli atau bapaknya Teh Yuli ya. Ini kursi ditaruh sini, disempit di rumah ya. Tapi nggak ngeganggu ini. Sebetulnya ini nah ini malah ini sampai ini alhamdulillah ada dari orang baik kemarin ya teh ya, yang wakaf toa ya. Nah ya Allah, berarti Pak Ustadz mah lagi ke sawah, lagi nyabit rumput. Nah jadi dari kesederhanaan yang saya bilang di awal dari opening saya itu tidak dibuat-buat, kebetulan emang beliau ini yang pasangan Pak Sutri ini sangatlah sederhana teman-teman, tapi beliau tanpa pamrih mengajar santri-santriwati khususnya mungkin di kampung sini ya. Teman-teman seperti itu, dibalik kesederhanaannya, dan beliau alhamdulillah punya ilmu, disalurkanlah si ilmu itu dengan sebaik-baiknya, mungkin seperti itu teteh ya. Alhamdulillah. Nah teh, ini mah takutnya ada yang baru bergabung di channel saya. Teteh punya anak berapa? 4. Yang ini yang keberapa? Yang ketiga. Udah ada yang menikah? Udah punya cucu berarti? Tapi masih muda ya teteh ya? Jadi, nah saya juga ditemenin istri. Kalau teteh usia berapa tahun? 40. Waktu nikah berarti nikah muda ya? Iya. Kalau Pak Ustadz berapa tahun? 46, 47. 46, 47. Selisih hanya beberapa tahun ya. Itu kalau teteh ini denger ya, teteh udah nggak ada orang tua ya? Dari semuanya berarti? Iya. Dari Orang tua. bapak masih mamanya? Ya Allah, innalillahi. Nah teman-teman, jadi beliau ini itu beberapa tahun lalu ya ditinggal sama ayahnya juga gitu. Minta doanya juga, kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah baik kedua orang tua Teh Yuli ya, seperti itu. Nah untuk Neng berapa tahun nih? Ini anak yang keberapa? Ketiga. Anak yang ketiga. Insya Allah. Katanya sering nih, denger nih, sering apa namanya? Boleh di ini satu ayat lah, apa 2 ayat gitu, terserah Neng. Usia berapa tahun nak? 8 tahun. Sekolah? Kelas 3 MI. Ini pernah ke Majalengka juara 3 katanya ya. Alhamdulillah nih teman-teman, minta doanya juga supaya kedepannya lebih nasional. Ya nah ya. Coba takutnya ini teman-teman nih di luaran sana ingin tahu juga. Coba.
Neng ngaos satu ayat pada 2 ayat gitu. Yang Neng hafal. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Masya Allah, sangat merinding ya. Ya Allah, saya dengar ayat-ayat suci Al-Quran dengan usia yang sangat masih dini ya. Tapi ini udah memiliki bakat, ini turun dari ayahnya ya. Kebetulan ayahnya juga itu Pak Ustadz, dulunya MTQ Majalengka juga ya. Mudah-mudahan Neng mah bisa seterusnya nyampe juara nasional ke depannya ya. Mudah-mudahan ya ada rezekinya ya nanti ya. Ya Allah. Terus diasah sama ayah ya. Ayah apa bapak manggilnya? Bapak. Soalnya biasa orang di kampung mah bapak ya. Ya Allah. Iya. Ya Allah. Ini sangat mulia sekali ya. Gimana mah? Ingin punya anak seperti ini? Ingin banget. Ini mendengarkannya sangat terharu. Iya. Kadang ini sampai nangis loh saya. Ya mudah-mudahan kalau Neng Mas bisa. Ya mudah-mudahan Neng Mas juga belajar. Neng siapa? Alia ya. Belajar ya. Apalagi Neng di sini udah lama juga ngawas di sini ya. Biasanya setiap malam Senin, malam Kamis Quran. Iya. Tapi udah ada bakat nggak nurun ke anak-anak santri yang lain gitu selain ada? Iya. Kalau anak-anak teteh saya percayalah mungkin semuanya ya, sebetulnya semuanya, cuman ada yang lagi mondok juga ya si Aa ya. Jadi mungkin minta doanya juga baik buat si Aa juga lagi mondok di mana? Kuningan ya? Kuningan biar dipermudah ya, baik dari segala urusannya buat di sana, baik rezekinya, baik dari otaknya dicerdaskan lah, mungkin bahasa sayanya kasarnya seperti itu gitu, karena gimana ya, saya kadang bahasanya kasar gitu teteh, ini mohon maaf ya, dan teman-teman juga harap dimaklum karena mungkin sebetulnya bukan bagian saya sih, soalnya kalau terjun ke ustazah, ke kiai-kiai itu bukan bagian saya untuk cara menyampaikannya gitu. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan, mungkin seperti itu. Nah teh, ini mohon maaf nih, ini buat balik lagi nyambung ke pengabutuh di Ponpes Khoirul Makmur teman-teman. Nah Khoirul Makmur ini terdiri dari 2 pesantren, yaitu kelahiran pesantren si Teteh, Teh Yuli sama Ustadz Wawan ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah jadi apa nih yang dibutuhkan di Ponpes ini, yang masih dibutuhkan gitu? Yang sangat dibutuhkan ya, ini yang pertama itu yang kaca jendela ya. Iya betul. Gak bisa dipakai, itu kadang kan gak bisa dikunci. Iya. Yang masuk ke sini orang-orang yang pindah tuh masuk terus mainin Quran apa itu namanya. Jadi banyak ya kekhawatirannya, banyak ya, dan itu juga ada istilahnya banyak yang sebagiannya yang
mudah diangkat, yang orang-orang nggak tanggung jawab, takutnya kayak gitu teman-teman. Terus yang sangat membutuhkan itu air. Apa? Air. Air ya, yang tadi saya shoot ya karena emang Itu kan udah nggak dipakai karena apa? Karena nggak ada airnya. Iya, Isinya betul. susah, gitu. Jadi pengennya mah apa ngebor gitu. iya. Tapi uangnya nggak. Iya, mudah-mudahan kedepannya ada rezekinya teteh ya. Buat pengebutuh di pondok pesantren teteh ini. Jadi intinya banyak sebetulnya yang dibutuhkan di sini itu ya. Baik dalam pembangunan ini hanya baru beberapa persen yang saya bilang tadi. Itu cuman teteh mungkin kurang paham ya. Jadi Pak Ustadz yang lebih paham gitu. Cuman itu ada di shoot 1 tahun lalu itu, soalnya belum ada perubahan teman-teman. Ada shoot 1 tahun lalu itu ada nominal dan ininya itu Pak Ustadz yang ngomong langsung gitu seperti itu. Jadi saya jelaskan ini hanya baru pembangunan ini hanya baru beberapa persen, cuman berhubung tersendak biaya jadi udah keburu yang udah berdirinya ini keburu rusak lagi ya. Nah baik pintu ini udah sempet di itu tuh udah bekasnya. Iya udah tadi, iya lepas ya. Soalnya kan anak-anak tuh. Iya, namanya anak-anak ya. Kalau macam tiker itu udah full? Belum. Soalnya yang dulu ada yang masih tapi udah habis. Iya, ini nih maksud saya ini nih teman-teman. Nah ini macam tiker ini juga, ini belum full ya di pondok ini belum. Belumnya itu yang udah rusak udah nggak bisa dipakai. Iya. Nah, cuman untuk saat ini mungkin baik buat penyimpanan Quran tadi yang saya bilang, baik buat penataan kitab Al-Quran. Kemungkinan nanti itu Al-Quran yang baru muat nggak naruhnya di mana? Iya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi sama saya itu tidak dibuat-buat, emang apa yang dibutuhkan di sini emang itu gitu tadi dari teteh langsung ya. Nah, kita dulu nih teman-teman. Nanti aja mungkin dibuka sama si teteh mungkin ya. Bagaimana mah? Ya Allah. Ini Neng kelas berapa? Kelas 7. Neng siapa? Alia. Ini pada mondok di sini ngalong apa nginep sini? Ngalong. Oh berarti nggak ada yang nginep sini? Nggak ada, soalnya kan sekolah. Iya. Jadi intinya belum ada yang mondok dari luar ya teh ya, khusus mungkin warga di sini ya, baru warga di sini. Syukur-syukur kedepannya mah ada yang dari luar juga ya. Cuman itu teman-teman tergendala air, baik buat bahkan buat tempatnya aja masih ini ya teteh ya. Ya Allah. Jadi banyaklah tadi itu teman-teman, jadi mesti apa ya, dibenerin gitu, mesti perlu dibenahin gitulah ya. Mudah-mudahan kedepannya ada milik rezekinya teteh, baik buat memperingan kehidupan teteh, baik buat khususnya pondok di sini mungkin ya, pengebutuh pondok di sini. Dan Neng mudah-mudahan kedepannya ada milik rezekinya nih nak. Insya Allah ini jadi ustazah. Ya Allah, ini kira ini nantinya internasional. Ya teteh mungkin saya mah nggak lama ya teh ya. Nah teman-teman karena saya juga udah siang juga, ini mungkin teteh bisa apa pegang sini aja, mau ngambil di sini aja nggak apa-apa. Berat. Aduh. Ya Allah. Nah ini mungkin teteh yang buka langsung. Dan nah teman-teman ini penyampaian. Oke, waktu ini disampaikan lah teteh saya buat.
daripada salah terkadang nyambung ke buku. Nah, teman-teman, Tuan Haji ini wakaf Al-Quran sebanyak 50 pak akan saya sampaikan atau akan saya serahkan ke Teh Yuli ya, atau Ustazah Yuli. Dan kebetulan Pak Ustadz Wawannya masih aktivitas di sawah seperti itu. Mohon maaf, jadi tidak ketemu hari ini sama Pak Ustadz Wawannya gitu teman-teman, atau Pak Haji yang khususnya mungkin Pak Haji mungkin seperti itu. Teh ini ada titipan wakaf Al-Quran sebanyak 50 pak mungkin ya? 50 pak 50 dari biji. 50 biji. 50 biji Al-Quran dari Tuan Haji ARS dari Kuala Lumpur, Malaysia. Mohon diterima, mudah-mudahan bermanfaat khususnya mungkin buat di sini ya, buat pengabutu pondok di sini mungkin seperti itu. Terima ya. Iya. Semoga dibalas sama Allah yang lebih banyak lagi. Amin. Kasih kesehatan, Iya, amin. tambah rezekinya yang lebih banyak lagi. Sampaiin sama siapa? Iya, itu langsung ke situ aja langsung. Jadi kadang kita teh malu anti kamera sebetulnya. Jadi boleh dibuka kan? Iya, dibuka nih. Sama anak juga mungkin ini jadi saksi gitu ya. Semoga bermanfaat ya. Iya, bermanfaat di sini. Semua kebaikan mengalir Amin, amin. yang selaku khususnya umumnya buat semuanya. Boleh ditekan saya di sini kok. Boleh baca. Kalau udah habis, Karena sini. Datang kamera. Bilang terima kasih. Pak Haji. Nah, Pak Haji itu katanya ini udah apa? Al-Quran sebanyak 50 biji udah saya sampaikan ke Teh Yuli atau Ibu Ustazah Yuli ya. Kadang saya manggilnya Teteh kalau di kampung ya, mohon maaf ya, namanya di kampung kebanyakan Teteh itu bukan kakak aja gitu. Kadang kita hormatnya seperti itu gitu, Teteh, Bibi seperti itu, Maman seperti itu. Jadi tiap kampung itu beda-beda ya, mohon dimaafkan. Nah, Tuan Haji, ini titipan amanah udah saya sampaikan ke Ibu Yuli dari Pak Haji ARS Kuala Lumpur, Malaysia, dan saya mengucapkan jazakallahu khairan katsiran, mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat-lipat ganda dan menjadi ladang amal jariah baik di dunia dan akhirat nanti. Dan buat rekan-rekan yang lainnya kami persilahkan, masih banyak yang dibutuhkan di pondok pesantren ini, baik dari segi pembangunan, yaitu material buat di depan itu yang saya bilang tanahnya itu labil dan pintu ini sangat pada jebol, baik kaca-kaca pada pecah karena suka ada orang gila katanya keluar masuk sini ya. Kadang ngacak-ngacak Al-Quran, kadang apa gitu. Baik buat penyimpanan Al-Quran itu udah tidak layak gitu, udah tidak layak baik buat penyimpanan Al-Quran, kitab gitu. Dan sama atau tiker buat santri-santri ngawas itu belum mencukupi juga. Dan yang paling utama itu air yang mungkin tadi udah di center sama saya kesana, itu benar-benar bahkan buat wudhu pun itu tidak ada teman-teman. Jadi misalnya ada air tetap harus memperbaiki tempatnya ya. Nah, kami persilahkan bisa dikunjungi, di deskripsi ada adminnya Bonik Channel. Tanpa di situ saya tidak pernah membagikan nomor admin tersebut ya. Dan mungkin saya tak lama buat seluruh viewers yang Bonik Channel baik luar negeri atau dalam negeri. Dan Teteh ini mohon maaf udah diganggu waktunya, mungkin Neneng ya udah diganggu waktunya.
mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan apa? Iya mah sama Neng jajan sama tiluannya mohon dibagi tilu bae tapi aya nih eta ada juga ti alo sama tiluannya. Nah, mungkin saya langsung pamit karena saya juga mau ke tempat-tempat lain ya, karena ini udah siang juga gitu dan takut mengganggu juga intinya mah gitu ya. Ya teteh mungkin cuma itu ya teteh ya. Iya. Ayo. Nah Pak Haji, mohon maaf mungkin cara penyampaian saya yang sangat belepotan karena mungkin bukan bagiannya saya karena sama biasanya dagang jualan di Tangerang jadi seperti ini gitu cara penyampaian saya ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu. Nah, saya ucapkan jazakallahu sekali lagi sama Pak Haji atau Tuan Haji ARS dari Kuala Lumpur Malaysia. Saya ucapkan jazakallahu khairon qasiron, itu wakaf Al-Quran kalau dinominalkan Rp3.330.000 udah saya sampaikan ke pondok pesantren Al-Makmur teteh ya, Al-Makmur ya, Khairul Makmur atau Ustazah Yuli dan Ustadz Wawan. Cuman Ustadz Wawannya lagi mencabit rumput ke sawah. Saya mengucapkan jazakallahu khairan qasiran. Mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, mungkin akan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.